Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si Dia untuk di rentang sepanjang Januari 2025 ya. Seperti biasa Virgo, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai ya Virgo ya. Ini energinya kamu dengan si Dia. Jadi ini tuh kayak yang resah, gelisah, cemas, kayak juga ada merasa putus asa, seperti tak berdaya gitu ya. Jadi ini tuh kayak kondisi secara emosional nampaknya lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Oke. Kemudian di sana ada energi dari Oke, baik. Jadi kalau Mari lihat gini ya Virgo ya, nampaknya hubungan kalian ini tuh kondisinya agak-agak rumit dulu ini, sedikit gitu ya. Agak-agak rumit, tapi tentu kerumitan ini boleh jadi karena hanya belum ketemu aja sama solusi yang tepat, sama tindakan yang tepat, gitu aja ya. Entah itu sebab karena relationship ini tuh masih baru-baru aja, atau pada kenyataannya ini bisa memang sudah setahunan, 2 tahunan, atau sekian tahun kalian bersama. Cuman kalau Mari lihat kedekatan secara batin, kedekatan secara jiwa, keterbukaan ya, keterbukaan lahir secara batin ya, itu tuh kurang antara kalian gitu loh. Jadi kalau secara lahiriah, wah kalian udah bisa tuh ngapa-ngapain gitu ya. Nah, mungkin beberapa di sini ceritanya udah suami istri. Ya namanya sudah suami istri gitu ya. Kalian sudah berani saling membuka. Ini maaf banget. Kalian bisa telanjang, tubuh fisik bisa telanjang. Tetapi tetapi bagian dari jiwanya kalian masih banyak yang ditutup-tutupi gitu loh. Ya, masih belum kayak kamu belum mengenal si pasangannya kamu ini tuh ya secara baik gitu ya. Dia juga demikian gitu ya. Jadi kalian bisa agaknya asing, masih merasa asing gitu loh kalau dunia batin gitu ya. Jadi kayak yang dia pikirannya apa ya, dia perasaannya kayak gimana ya, itu kan bukan satu pertanyaan yang wajar gitu ya. Kalau itu kita terlibat dalam satu hubungan yang memang hadir secara belak-belakan lahir dan batinnya gitu ya, karena ya udah paham aja, oh dia nggak senengnya gini, dia sukanya gini, oh dia kalau lagi kayak gitu tuh lagi bad mood, oh dia lagi sedih, oh dia lagi, hanya dengan satu kali lirikan kalau udah terbuka lahir dan batin kita tuh tahu, oh dia lagi gini tuh, oh dia lagi gini, dia lagi gini, udah langsung ngerti aja kita. Tapi dalam hubungan kalian bisa aja masih kayak ngeraba-raba, kira-kira kalau kayak gitu ekspresinya dia ini lagi marah kah, dia lagi sedih kah, atau dia lagi apa nih, masih sering itu menjadi pertanyaan bagi kalian berdua gitu ya. Nah di sana jadi ya, kalau soal kamu sebenarnya memang ingin gitu loh, kalau kamu dengan si Dia ini tuh bisa bersama dalam waktu lama gitu ya, bersama gitu. Karena mungkin ada yang kamu lihat dari si seseorang ini yang cukup bikin kamu tertarik gitu ya. Misalnya sebab dia kaya, sebab dia cantik, sebab kemampuan seksualnya hebat gitu ya, atau dia kayak punya hobi yang sama dengan hobimu, kesenangan yang sama dengan kesenanganmu.
gitu ya, atau ya ternyata kalian itu tuh ada di circle yang sama, atau kamu kayak ngerasa bahwa keberadaan seseorang ini dalam hidupnya kamu itu tuh bisa memberikan dampak bagimu, entah itu tuh ke soal finansialnya kamu, ke soal pekerjaannya kamu, ke soal apa ya, sosial juga ini tuh bisa gitu ya. Jangan-jangan ya dia latar belakangnya, katakanlah ya latar belakang dia mungkin orang yang lumayan lah, katakan gitu ya. Jadi kalau bersama dengan dia naik sikit marwahnya kamu ya, di situ kamu bisa kayak punya posisi di sosial itu tuh posisi yang baik hanya gara-gara kamu pacarnya dia kah, suaminya dia kah, atau istrinya dia. Tapi itu hanya contoh aja ya. Yang pastinya kamu lah yang tahu apa yang membuat kamu terikat kepada si seseorang ini, gitu kan. Nah, atau itu hanya kayak kebutuhan egonya kamu aja. Seneng kan kita itu ya, si ego itu kan seneng ya. Kalau dia itu tuh dicintai, kalau dia itu tuh disayangi, seneng aja gitu loh. Jadi ya, mungkin kamu berharap, punya harapan besar kalau dia mau mencintai egomu, kalau dia mau menyayangi egomu, gitu loh, ya. Nah, di sana. Jadi ya hubungan ini walaupun bukan jenis hubungan yang kayaknya pondasinya kuat gitu ya. Namun diharapkan ini tuh bisa tegak berdiri lama gitu loh, ya. Ya setidaknya sampai puas dulu lah gitu. Nah, sementara untuk saat ini kepuasan untuk bersama belum dapet gitu loh, belum dapet. Kok kayak masih ada rasa-rasa penasaran, kayak juga masih ada rasa-rasa, wah aku kalau nggak dengan dia aku mungkin nggak bisa dapet ini, aku nggak bisa mengalami itu dan sebagainya gitu ya. Nah jadi masih mau nunggu itu, semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu harapkan itu tuh bisa kamu dapet gitu loh dari relationship ini. Kamu sebenarnya bukan dalam artian kamu aja semanfaat ya dengan dia. Kamu mari lihat masuk dalam relationship ini bukan dengan akal bulus gitu loh. Kamu bukan kucing garong gitu ya. Kamu mari lihat energinya ya memang bukan bandit, bangsat, bajingan gitu ya. Maaf ya bahasanya mari. Yang dengan sengaja mau mengambil keuntungan dari orang lain gitu. Tidak. Hanya saja dengan polosnya kamu, ya namanya kita manusia ya, pasti ingin mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya gitu ya, mendapatkan kepuasan sebanyak-banyaknya gitu. Ya udah, kamu gitu aja motifnya gitu. Bukan yang kayak, wah aku sengaja bujuk rayu dia, aku sengaja berpura-pura pakai topeng, bikin dia hatinya senang. Terus aku keruk, aku ambil, aku porotin, gitu. Nanti setelah itu campakkan aja dia jauh-jauh. Bukan pula begitu pemikirannya kamu, gitu loh. Ya, karena ya kamu juga nuraninya masih menyala, gitu ya. Nuranimu masih menyala. Menyakiti itu tuh bukan jalan ninjamu, gitu ya. Kamu di sini tuh hanya sebatas, ya aku punya kebutuhan ini loh dari dia, ya udah aku berusaha untuk kebutuhan itu tuh bisa aku dapatkan, udah titik gitu ya. Nah jadi ini bisa jadi juga memang hubungannya LDRan, sehingga dalam LDRan itu mau kayak gimana ya, LDRan satu di sini satu di sana gitu ya, interaksinya juga jadi nanggung gitu loh. Mau dikatakan pun serius-serius banget ngebangun relationship ini. Tapi ternyata ya perkara jarak itu tuh satu hal yang besar bagi kalian berdua. Terutama bagi kamu gitu loh. Ya, jadi kamu nggak bisa dalam gitu. Karena ya punya keterbatasan di sana gitu ya. Bukannya kamu nggak mau memperkuat pondasi relationship ini. Hanya nggak ngerti caranya gitu loh. Gimana ya gitu. Mungkin ya kamu memang orang-orang yang senyata-nyatanya hidup ya, dia ada di depanmu, dia bisa kamu gandeng, dia bisa kamu pantau hari-hari, kalian bisa berinteraksi
tanpa ada batasan-batasan gitu ya. Nah di situ baru yang kamu pahami kalau yang jarak jauh gini tuh nggak ngerti kamu gitu loh, nggak ngerti di sana. Ya jadi di situ gitu loh. Bukannya kamu nggak mau serius-serius sama orang ini, hanya kendalanya terlalu banyak gitu menurutmu. Membangun hubungan yang intens itu tuh terlalu banyak, kamu nggak tahu dia lagi di mana, nanti jangan-jangan ditelepon dia terganggu, jangan-jangan gitu, repot jadinya di situ ya. Dan ya seseorang ini tuh pun sama aja kalau mari lihat. Jadi bagaimana kamu melihat tantangan-tantangan dalam hubungan kalian, kurang lebih begitu pula lah dia melihat tantangan-tantangan kalian ini gitu loh. Sama aja gitu ya, sama aja di situ. Jadi kayak belum bisa dalam banget relationship ini gitu loh ya, belum bisa. Tetapi juga kalau untuk berpisah ndak gampang, karena ya beberapa juga bilang ya udahlah dengan hubungan kayak gini aja pun ndak juga lah dikatakan wasting time, buang-buang energi, buang-buang sumber daya kehidupan, ya enggak juga lah gitu ya. Sebab jika ada interaksi kalian berdua, bisa aja kebanyakan memang menyenangkan gitu ya. Katakanlah di situ tuh ribut-ributnya enggak gitu banyak gitu ya. Kalau kamu berinteraksi dengan dia, kamu berusaha sopan kah? Kamu berusaha nice? Kamu berusaha care, peduli? Setidaknya kalau kamu nggak bisa bahagiain dia, di sini marilah ada upayanya kamu. Ya kamu jangan menjadi orang yang merusak kebahagiaannya dia. Nah, gitu ya. Dia juga seperti itu ke kamu. Gitu ya. Dia juga kayak mewanti-wanti dirinya ketika terkoneksi dengan kamu seminim mungkin ya. Seminim mungkin kepleset ngomong. Itu ya. Itu tuh ya seminim mungkin kepleset ngomong, seminim mungkin menunjukkan gestur-gestur tubuh yang bisa bikin kamu ngerasa tidak nyaman, ngerasa canggung, bahkan merasa tersinggung gitu ya. Jadi cukup saling menjaga kalian berdua ini, mari lihat ya. Jadi kayak hampir-hampir sangat sedikit tindakan spontannya kalian. Sebelum ngomong mikir dulu, sebelum mengambil sikap mikir dulu gitu loh ya. Jadi itu yang bikin hubungan ini tuh marilah capek ya, melelahkan juga gitu, karena nggak bisa belak-belakan apa adanya, saking ingin menjaga suasana gitu loh ya, saking ingin apa ya, mencegah yang jelek-jelek terjadi. Jadi akhirnya keburu habis energi untuk mikir, untuk berhati-hati tadi, keburu habis di situ energinya. Sorry ya, mari minum. Soalnya nih tadi maraton bikin videonya. Lupa tadi ambil jeda waktu dari video Leo ke video Virgo ini. Sorry ya. Minum gak pamit, setelah selesai minum baru ngomong. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu, mari lihat ya. Nah, cuman saja ya tadi bahwa ini nanti Januari akan lebih banyak enaknya kok, gitu ya. Akan lebih banyak enaknya. Maksudnya ya entah LDR-an atau enggak LDR-an relationship ini, tetapi setiap terhubung di situ tuh kok kayak ada ini nanti adegan-adegan malu-malu meong manjanya gitu lah. Jadi yang seperti beb, aku kangen kamu. Nah, minimal kayak gitu ya. Misalnya saling pandang gitu ya, walaupun melalui layar handphone gitu ya. Nanti saling pandang terus sama-sama senyum penuh arti gitu ya. Romantis jos gitu ya untuk di Januari ini. Tapi ya gitu tadi, di antara keromantisan itu tuh kayak ada juga yang kayak sedih gitu ya, bercampur aduk, nanti bisa nano-nano gitu. Andai ya memang aku bisa dengan dia, andai ya aku bisa gini
dengan dia gitu-gitu, maunya langgeng ya. Jadi ada juga rasa bersyukur ya nanti, baik itu kamu, baik itu dia, nanti ada kayak rasa bersyukur gitu. Bersyukur banget ya aku ketemu dengan orang ini, tapi sayangnya dia jarak jauh dari aku misalnya, atau yang kayak bersyukur banget udah jadi suaminya dia, udah jadi istrinya dia. Tapi aku sih masih bingung sih, gimana ya caranya ya gitu, biar lebih intim, biar lebih hangat, biar selalu mesra, biar tetap langgeng dengan dia gitu ya. Karena itu tadi ya, kalian masih kayak orang asing, entah ini pernikahannya baru gitu ya, masih model pernikahan baru di sana, jadi yang masih belum lebur. Dan ini sih wajar ya, ini tuh wajar di fase-fase yang begini gitu ya, bukan soal kalian kurang effort. Kadang-kadang ya ada beberapa hal baik itu tuh sesuai dengan waktunya gitu ya di sana. Jadi indah, menyenangkan, tapi sekaligus ada rasa cekit-cekitnya gitu ya. Jadi dalam relationship ini ada kayak paket komplitnya kalian berdua ya. Ada paket komplitnya. Nah, yang agak repot memang ini tuh kalau masih pacaran. Kalau masih pacaran, kayak ada yang ngerasa gini loh, kayaknya nggak mungkin bersama deh gitu ya. Kayaknya nggak mungkin bersama. Ini tuh mentok-mentoknya hanya di pacaran aja ini gitu loh. Entah karena pertimbangan sesungguhnya ada di sini tuh yang bukan single lagi ya. Kamu dengan dia bersama di saat entah kamu juga tidak single, dia juga tidak single gitu ya. Nah, di situ ini dia kalau pacarannya agak-agak complicated memang. Gitu ya. Jadi yang seperti nampaknya dia dah ya. Kayaknya ini nih pasangannya kamu ini. Mari lihat. Sepertinya dia bukan hanya dengan kamu aja, tapi dia juga ada dengan yang lain di situ. Dan untuk sementara ini, dengan yang lain itu tuh jauh lebih dipertimbangkan untuk dibangun ke arah yang lebih serius jika dibandingkan dengan hubungan bersama dengan kamu gitu ya di sana. Ya dengan kamu menyenangkan sih gitu. Cuman kok kayak jangan-jangan sudah lebih pasti gitu ya. Dari yang di sana ada barangkali juga beberapa keunggulan-keunggulan dari pasangan dia yang lain gitu ya. Entah itu tuh unggulnya itu hubungan sudah terlanjur lama gitu ya, atau ya barangkali di situ tuh yang lain itu tuh udah lebih kaya dari kamu, udah lebih mapan lahir batinnya daripada kamu gitu ya. Ada unggulnya pokoknya yang di sana gitu ya. Tetapi dengan kamu juga seperti ada keistimewaannya kamu gitu loh. Nah jadi menjalani hubungan yang seperti ini banyak sedikitnya tentu akan kerepotan ya. Sedangkan satu ketemu satu aja udah repot, konon lagi 1/2 ya double, upaya usahanya ya double. Nah seperti itu ya, mari lihat. Dan kalau dia ini tuh sudah berpasangan dengan yang lain, pasti kamu juga ngerti ya. Jadi ini tuh bukan lagi satu hal yang mengejutkan bagi kamu. Alah, masa sih Cici Mari bilang dia sudah punya pasangan? Seharusnya sih tidak ya, seharusnya iya dia memang ada deket sama yang lain. Oh iya, dia sih istri orang sebenarnya. Oh iya, dia tuh pacar orang misalnya kayak gitu ya. Nah jadi ya karena ada fakta yang sudah tersaji di hadapan kalian berdua, sehingga fakta itu tuh memang diterima, tetapi juga sekaligus sulit gitu loh ya, sekaligus sulit untuk dilampaui gitu ya. Diterima aja masih baru, kalau untuk dilampaui belum gitu loh. Nah situ ya. Jadi yang kalian gini, ya udahlah dijalani aja sampai di mana mentoknya.
sampai di mana capeknya, bener-beneran capek gitu ya. Ya sekarang sih udah capek, tapi yang bener-bener kayak yang ceritanya nyerah gitu loh. Ya, dia juga mau ninggalin kamu. Sudah ada sih kepikiran mau ninggalin kamu, cuman rasa-rasanya seperti tidak tega gitu loh. Nanti kalau dia ujuk-ujuk lepasin kamu, terutama di Januari ini, kamu patah hati. Wah, dia nggak mau. Dia nggak mau ngelihat kamu jadi patah hati sebab karena dirinya, bukan satu kebanggaan ya. Menurut dia bukan satu kebanggaan jika dia bisa mengobrak-abrik hatinya orang lain gitu loh ya. Bukan di sana. Dan ya dia juga mungkin ya takut juga patah hati kalau misalnya kamu nggak ada merasa kehilangan, ada merasa apa gitu. Soalnya udah terbiasa juga ada dirimu dalam hari-harinya dia ya. Dalam hari-hari walaupun terbatas ya, kehadiran dirimu terbatas dalam hidupnya dia. Ya tapi keterbatasan itu tuh sudah menjadi sebuah habit juga. Sudah menjadi sebuah rutinitas juga gitu loh. Jadi berubah dari rutinitas bersama dengan kamu kemudian tidak bersama dengan kamu. Di saat ini tuh dia menyatakan, oh itu repot, ya udah mendingan nanti aja lah, pisah-pisahnya nanti aja lah. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Pokoknya yang nggak usah terlalu serius-serius banget, nggak usah yang terlalu ber-effort banget, gitu ya. Hanya dijalani dengan secukupnya aja. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi ya agak-agak rumit ini model relationship-nya kalian. Oh gitu ya, suami istri aja pun belum akrab ini. Mari nampak ya, suami istri yang masih banyak malu-malunya, masih banyak ada mempertimbangkan jaim-jaimnya seperti itu ya. Oke, baik. Di sini ada energi dari Leo. Oh ya, ini koin-koinnya mari ambil untuk nyari tahu apakah bacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Di sini ada Capricorn. Tunggu, Capricorn ini. Enggak, ini Aries. Aries. Kemudian ini Leo. Kemudian ini Gemini, Pisces masuk, Sagittarius hadir, Aquarius di sini. Ini ada energi dari Taurus, ini energi Libra, Sagittarius lagi. Ini ada energi Virgo, ini ada energi Pisces, Capricorn, Aries lagi. Kemudian ada energi dari Scorpio. Masuk kita ke inisial. Ada inisial Y, ada Yanto, Yanti, Yayang ya. Kemudian ada inisial S, sayang, ada susu, ada sapi, inisial V, ada vitamin, C, ada cinta, berikut ada I, istimewa, R, ada ramai, ramah, kemudian ada inisial J, ada jelas, jujur. Oke. Baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.